Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman mahasiswa Universitas Indah Prasa dimanapun Anda berada bersama saya Ahmad Hayatami, selaku dosen pengampu SPPGRI. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas gitu ya eh, tentang perlindungan hukum profesi guru dan partisipasi guru dalam organisasi profesi, gitu ya. Nah, utamanya dalam hal kerjasama PGRI dan Polri dalam upaya perlindungan guru. Baik, teman-teman semua, yang pertama gitu ya, yang harus kita perhatikan atau ditekankan dalam materi ini bahwasanya dalam perlindungan bagi para guru gitu ya, itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan seluruh satuan ya pendidik ya, bahkan mereka wajib memberikan perlindungan ya terhadap guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Jadi semua pihak dari struktur pemerintah ya, aparatur pemerintah dari pusat sampai yang paling dasar, paling rendah gitu ya, dan juga masyarakat ya harus melindungi ya yang namanya guru gitu ya, selama guru tersebut dalam melaksanakan kewajibannya atau tugasnya. Nah, adapun perlindungan yang dimaksud ini ada tiga. Pertama, perlindungan hak ya, yang kedua perlindungan profesi, dan yang ketiga adalah perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja gitu ya. Nah, adapun perlindungan hukum yaitu tindak kekerasan ya. Guru harus terhindar atau terlindungi dari adanya tindak kekerasan. Yang kedua, intimidasi. Yang ketiga, ancaman. Dan yang keempat adalah perilaku tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan yang lain sebagainya. Jadi artinya guru ini harus mendapatkan perlindungan yang utuh gitu, sehingga tidak ada kekerasan, ancaman, intimidasi yang dilakukan gitu ya, baik oleh orang tua atau wali dari peserta didik itu sendiri, maupun masyarakat dan birokrasi yang lainnya. Nah, sehingga dengan adanya perlindungan hukum ini, guru dapat melaksanakan kewajibannya dengan maksimal, mengajar dengan penuh ketenangan ya. Walaupun memang ya kita sadari ya bahwasanya guru ini adalah makhluk yang sama pada umumnya gitu ya, punya kecenderungan dan punya kemungkinan untuk berbuat baik atau tidak baik gitu ya, benar atau salah. Lalu yang berikutnya ya, tantangan daripada tugas guru gitu ya. Yang pertama adalah kurangnya ya persiapan dalam mengajar, tidak mempersiapkan diri sebelum pembelajaran berlangsung gitu ya. Perilaku siswa yang beragam ya. Karena tentu setiap peserta didik punya ciri khasnya masing-masing gitu ya gitu. Pengajar yang kreatif ya, kurang interaksi dalam pembelajaran gitu ya, terlalu monoton ya, atau sering merasa paling benar. Nah, kayak begitu. Nah, tentu ketika kita hidup di era digitalisasi seperti hari ini, tidak dibenarkan gitu ya jika ada seorang pendidik merasa kebenaran hanya ada dalam dirinya gitu ya. Karena begini teman-teman, dalam implementasinya gitu ya, eh, di era digitalisasi hari ini gitu ya, setiap kita bahkan peserta didik bisa saja mendapatkan informasi lebih gitu ya, atau mendapatkan informasi yang lain gitu ya dari sumber yang telah diberikan di sekolah. Katakanlah kalau di sekolah ada LKS atau buku, bisa jadi peserta didik ini mendapatkan sumber informasi apakah dari jurnal gitu ya atau sumber-sumber kredibel yang lainnya. Maka daripada itu tidak tepat rasanya jika ada seorang pendidik yang merasa dirinya adalah satu-satunya sumber dari kebenaran itu sendiri dan mengabaikan kebenaran yang disampaikan oleh peserta didiknya. Ya, maka daripada itu sebagaimana diucapkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, jadilah guru sekaligus murid. Ya begitu. Sehingga dalam pembelajaran ada interaksi gitu ya, dua arah ya, yang dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik. Lalu yang berikutnya adalah daya serap siswa ya. Tentu daya serap siswa itu berbeda-beda ya. Nah, maka
menjadi tantangan tersendiri bagi guru ya atau pendidik untuk dapat mengajar dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Nah, adapun perilaku siswa sebagai tantangan guru yang pertama ada kendala dalam penerapan kedisiplinan siswa, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal gitu ya, perkembangan emosi remaja ya timbul dari dirinya sendiri ya. Anak muda gitu ya dengan gejolak yang begitu menggebu-gebu gitu ya. Nah, ini membuat acap kali kehilangan kontrol gitu ya dalam mengelola emosinya gitu ya. Karena emosi yang meledak-ledak gitu. Kadang si murid gitu ya itu meluapkan emosinya dengan perilaku yang tidak semestinya kayak gitu. Maka sebagai seorang pendidik gitu ya, nah kita harus memiliki 2, 3, 4 kali lipat kesadaran dan kesabaran tentunya yang lebih daripada peserta didik. Karena tugas kita adalah membimbing, mengarahkan mereka gitu ya. Itu faktor internal daripada peserta didik. Nah, lalu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu kehidupan sosial, ya, baik atau buruk perilaku remaja, ya, dilihat dari seperti apa teman mereka. Begitu ya. Jadi eh, dalam berinteraksi sosial gitu ya, itu sangat mempengaruhi ya perilaku seseorang. Makanya ada peribahasa yang mengatakan orang berteman dengan eh, tukang minyak wangi terbawa wanginya, terbawa harumnya. Orang berteman dengan pandai besi terbawa aroma bau asap atau percikan apinya. Jadi seseorang bisa dilihat dari dengan siapa dia berteman, gitu ya. Lalu yang kedua adalah lingkungan ya. Lingkungan ini di dalamnya meliputi keluarga dan masyarakat ya. Baik dan buruknya peserta didik sangat dipengaruhi dengan apa? Dengan bagaimana perilaku yang dia terima di dalam rumah, yaitu perilaku yang dipertontonkan gitu ya atau diberikan oleh kedua orang tuanya maupun perilaku dari lingkungan masyarakat di mana dia tinggal. Sangat mempengaruhi. Makanya ada ada peribahasa yang mengatakan tetangga sebelum rumah aljar qobladar. Artinya aljar qobladar atau tetangga sebelum rumah, perhatikan dengan siapa kita akan bertetangga sehingga ketika kita tahu dengan siapa kita bertetangga itu feedbacknya dengan perilaku anak kita ya begitu. Artinya kalau lingkungannya baik maka insya Allah anak kita akan terbawa baik gitu. Tapi kalau lingkungannya buruk ya selama kita tidak mampu merubah lingkungan tersebut maka carilah lingkungan yang terbaik gitu. Karena itu akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Nah, gitu ya. Nah, berikut ada beberapa contoh ya kasus konflik guru dan siswa gitu ya. Yang pertama ada ayah dan anak yang terlibat pemukulan guru di SMK Negeri 2 Makassar ya, yang akhirnya ditahan polisi gara-gara seorang guru menegur siswa yang tidak mengerjakan PR. Ya gitu ya. Nah, lalu dari dari apa peristiwa peneguran tersebut ya si anak tidak menerima gitu ya. Sehingga akhirnya terjadilah gitu ya perbuatan yang tidak seharusnya terjadi gitu ya yang dimana orang tua memukul wajah guru hingga mengakibatkan hidung dan pelipisnya terluka gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah cerita guru SMP di Sidoarjo yang mencubit siswa dan divonis 3 bulan ya. Nah, hal ini ya kejadian ini diawali dari apa yang dilakukan seorang guru terhadap seorang siswa dengan mencubit gitu ya. Gara-gara lantaran si peserta didik ini tidak melakukan pembiasaan sholat duha begitu ya. Dengan mengingatkan murid tersebut gitu ya untuk melakukan sholat duha gitu ya. Nah, akhirnya si guru mencubit dan akhirnya di penjara selama 3 bulan ya begitu. Lalu kasus yang ketiga adalah orang tua yang potong rambut paksa ya guru ya. Yang dimana guru ini ya eh, mengawali ya atau diawalinya karena merazia gitu ya. Merazia merazia rambut ya seorang siswa gitu ya. Lalu anak ini tidak terima gitu ya dan dia melaporkan kasus tersebut kepada orang tuanya sehingga orang tuanya datang ke sekolah dan apa berkehendak atau berkeinginan ya memotong rambut guru yang tadi merazia anaknya. Dalam kasus ini sebenarnya teman-teman, memang kalau kita lihat tidak ada apa namanya, tidak ada
relevansinya gitu ya antara rambut panjang dengan kecerdasan. Nah, namun apa yang ingin dihadirkan oleh sekolah dan guru tersebut adalah panjang pendeknya rambut siswa itu menunjukkan kepada ketaatan dan kedisiplinan. Jadi belajar itu kan bukan hanya perkara menanam atau membangkitkan kecerdasan secara kognitif aja, secara intelijensia aja enggak. Tapi juga belajar harus mendidik seseorang untuk menjadi manusia yang disiplin. Begitu. Nah, dari tiga kasus ini gitu ya, kita bisa lihat bahwasanya bagaimana eh, seorang apa namanya seorang yang menjadi wali atau orang tua dari peserta didik ini itu tidak mengedepankan oh yang dilakukan oleh guru ini itu kan semata-mata demi kebaikan anaknya. Karena kalau kita lihat semua kejadian itu ada landasannya atau ada yang mendasarinya. Kenapa guru itu gitu ya menghukum muridnya gitu ya. Guru memukul pundak siswa oh gara-gara nggak ngerjain PR. Kenapa guru itu mencubit ya peserta didiknya oh, karena tidak melaksanakan pembiasaan sholat duha. Kenapa seorang guru merazia rambut peserta didiknya oh karena rambutnya sudah panjang. Harusnya itu yang dikedepankan karena nggak mungkin seorang guru melakukan kesalahan kalau tidak ada iya, alasan yang mendasarinya gitu. Ujuk-ujuk nggak ada hujan, nggak ada geledek, guru menghukum itu nggak mungkin. Hal yang sangat nggak mungkin atau kecil kemungkinannya seperti itu. Dan lagi-lagi gitu ya, amarah atau ekspresi yang dilakukan oleh guru ini itu karena bisa jadi karena terakumulasi gitu, ya. Sudah diingatkan berkali-kali, namun tidak diindahkan menjadi hal yang wajar. Kayak begitu. Dan harusnya ini menjadi koreksi bagi orang tua gitu. Kalau orang tua memang tidak mampu mendidik anaknya gitu ya, maka serahkan pendidikan anak itu kepada guru. Kayak begitu. Karena tentu guru akan berbuat yang terbaik untuk tumbuh kembang pendidikan daripada peserta didiknya, yaitu anak daripada orang tua tadi. Jadi jangan jangan sampai malah kebalik orang tua harusnya berterima kasih. Kenapa? Karena anaknya telah dididik kedisiplinan, gitu ya, kejujuran, tanggung jawab, gitu ya. Apalagi sampai meninggalkan apa yang menjadi bagian daripada kegiatan belajar mengajar, termasuk pembiasaan, kayak begitu, ya. Nah, maka daripada itu, ya, perlindungan hukum, ya, profesi guru, ya, merupakan upaya, ya, untuk melakukan perlindungan kepada pendidik dan tenaga pendidik dari tindak kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, atau perlindungan hukum, ya, atas perlakuan yang tidak adil dari pihak peserta didik maupun orang tua peserta didik, masyarakat, birokrat dan sebagainya. Dan ini semua apa ya, tertuang dalam Permendikbud gitu ya nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidik. Jadi benar-benar guru harus mendapatkan perlindungan dengan seutuhnya gitu ya. Nah, ya, makanya selama ada perlindungan di sini, makanya yang harus dikedepankan adalah tabayun gitu ya. Kira-kira bukan kira-kira ya kita mencari informasi yang sesungguhnya yang sebenarnya kenapa guru ini melakukan tindakan ini, kenapa si murid ini melakukan tindakan itu dan seterusnya dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya kita lihat peraturan yang berkaitan dengan perlindungan profesi guru ya. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 2 itu tentang urusan pemerintah wajib memberi yang berkait dengan pelayanan dasar ya yang meliputi pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah wajib gitu ya memberikan perlindungan kepada pendidik atau guru. Lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya pasal 40 ayat 1 huruf D dan pasal 40 ayat 2 huruf B, yaitu pendidik dan tenaga pendidik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Jadi bukan hanya perlindungan atas hukum, tapi juga hak-hak atas hasil kekayaan intelektual, dari kecerdasan mereka gitu ya, ada haknya. Lalu pendidik dan tenaga pendidik berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan ya. Jadi artinya selain guru ini mendapatkan perlindungan ya secara hukum gitu ya, guru juga memiliki kewajiban ya
untuk menaikkan, mengupgrade, mengupdate gitu ya mutu pendidikannya ya secara profesional sehingga apa yang dilakukan di sekolah, apa yang dilakukan di kelas karena guru bertanggung jawab gitu ya atas apa yang terjadi di dalam kelas itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kalau misalnya guru yang ada guru yang temperamen, maka dengan adanya pelatihan tersebut, guru dapat mengelola emosinya lebih proporsional gitu ya dalam praktek eh, kegiatan belajar mengajar. Kayak begitu. Lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen gitu ya, yang mana di sini dikatakan dalam pasal 4 kedudukan guru sebagai tenaga profesi ya berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru. Jadi ya guru adalah orang yang berkewajiban gitu ya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya gitu ya sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan ya mutu pendidikan nasional. Maka tentu sekali lagi ya apa yang dilakukan oleh guru di sekolah gitu ya terhadap anak-anak itu bukan serta-merta karena kebencian semata gitu ya, kemarahan semata gitu ya, tapi dalam rangka mengikhtiarkan bagaimana guru dapat menciptakan gitu ya generasi-generasi yang diharapkan gitu ya, generasi-generasi terbaik. Dari pasal 7-nya huruf A, profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi guru dan dosen mendapatkan hak imun, perlindungan gitu ya. Nah, ketika ada perihal-perihal yang menyangkut perkara hukum. Begitu. Lalu di pasal 14 ayat 1 huruf C dan G ya dalam pelaksanaan tugas keprofesional guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual serta memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya ya. Lalu yang berikutnya pasal pasal 39 ya pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi. Jadi dari pucuk pimpinan, pemerintah pusat, daerah, masyarakat sampai organisasi profesi, ya bahkan sampai satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru kayak begitu. Nah, adapun perlindungan yang dimaksud adalah satu perlindungan hukum, ya kalau guru itu tersandung kasus hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan ya ada apa kalau sekarang ada BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan wajib guru itu ya memiliki itu gitu. Jadi jangan sampai ada guru yang tidak memiliki BPJS baik BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan. Sehingga kalau guru ini sakit atau keluarganya ada yang sakit, dia nggak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Karena udah ada BPJS gitu. Jadi belajar bisa tetap optimal, keluarga yang sakit atau diri yang sakit masih tetap bisa tertangani. Kayak begitu ya. Lalu perlindungan hukum gitu ya mencakup hukum ya terhadap tindak kekerasan, ancaman, ya diskriminatif dan sebagainya gitu ya. Nah itu perlindungan hukum yang harus diterima daripada guru karena guru nggak boleh ya sampai ada kasus tadi gitu ada orang tua yang memukul, ada orang tua yang menggunting rambut, ada orang yang memenjarakan nggak bisa kayak begitu. Nggak serta merta gitu. Jadi hukum yang berlaku sama guru itu tidak seberlaku hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Bahkan yang terakhir ada perlindungan profesi sebagai mana yang dimaksud adalah mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, pemberian imbalan tidak wajar, pemberantasan dalam pembatasan dalam penyampaian pandangan, ya pelecehan terhadap profesi dan pembatasan pelanggaran lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Jadi artinya begini teman-teman, dan hal ini gitu ya, guru yang mendapatkan perlakuan yang semena-mena gitu ya pemutusan kerja gitu ya tanpa alasan yang jelas gitu karena MOU kerja itu kan jelas ada kontraknya utamanya bagi guru-guru yang mengajar di sekolah swasta katakanlah begitu itu kan ada aturannya ada MOU-nya kapan dia mulai kapan dia terakhir ya bagaimana penggajian maka itu semua harus dilindungi jangan sampai guru diperlakukan punten ya sebagaimana budak gitu ya kerja nggak jelas kerjanya sampai kapan gitu ya
dapat gajinya juga ala kadarnya, kayak begitu. Nah, ini hal-hal yang harus di apa ya, harus dicegah kayak begitu. Maka hadirlah yang namanya perlindungan daripada guru tersebut, kayak begitu. Ya. Nah, ini adalah pasal-pasal yang memang harusnya dapat diimplementasikan ya dalam apa praktek pembelajaran sehingga guru dapat melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab gitu ya, kehati-hatian dan proporsional kayak begitu. Lalu ada lagi di PP Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2008 tentang guru gitu ya. Yang pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi gitu ya. Jadi artinya begini teman-teman. Guru itu bukan hanya datang hadir ya memberikan ilmu lalu pulang, enggak. Ada kewajiban lain gitu ya yang memang harus dikerjakan dan dituntaskan. Seperti membimbing, mengarahkan, melatih. Membimbing mengarahkan melatih itu ya kayak tadi misalnya ada siswa yang rambutnya panjang maka kewajiban guru untuk membimbing mengarahkan kenapa kamu harus dipotong rambutnya, kenapa rambut kamu menegur, kenapa kamu tidak melaksanakan kebiasaan sholat duha, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas, kan begitu. Kan tugas itu kewajiban, taat pada aturan itu adalah kewajiban peserta didik teman-teman. Kayak begitu. Dan semua kewajiban peserta didik itu dibuat untuk mendidik, meratih, mengarahkan, membimbing agar peserta didik keluar daripada ya masa pembelajarannya menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang berkualitas, tidak lari dari masalah, tapi mereka siap untuk mengurai masalah yang sedang dihadapinya. Kan seperti itu. Jadi bukan sayang-sayang kelewatan gitu. Karena orang tua sayang dengan anaknya, akhirnya dia nggak mau anaknya itu dihukum lah. Kalau anak yang mau dihukum ya silakan. Anda urus, Anda didik anak Anda sendiri. Kayak begitu. Kenapa? Karena sekolah punya aturan, guru punya kewajiban. Kayak begitu. Jadi orang tua nggak bisa gitu ke sekolah tuh seperti orang yang nitipin sendal gitu ya, atau nitipin barang. Ya, saya nitip barang, saya mau belanja, titipin. Beres belanja, mana barang saya? Diambil, bayar. Enggak begitu. Ya, SPP yang Anda berikan kepada sekolah tidak dapat menutupi gitu ya jasa-jasa yang telah diberikan oleh para guru. Karena sebaik-baik pemberian adalah ilmu. Ya, bagaimana akan turun keberkahan? Bagaimana anak ini menjadi anak yang berkualitas kalau perilaku orang tuanya tidak berkualitas? Maka daripada itu, apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang Tripusat Pendidikan, jadi pendidikan itu tidak ansih hanya ada di dalam sekolah, tapi pendidikan juga mencakup ya sekolah, rumah, dan juga lingkungan. Nah, tiga titik inilah gitu ya yang memiliki kewajiban ya untuk mensukseskan ya pendidikan secara tuntas anak menjadi anak yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh sekolah saja tapi juga ditentukan bagaimana kualitas di dalam rumah tangga, bagaimana kualitas di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Seperti itu. Oke, yang berikutnya pasal 39 ya guru memiliki kebebasan memberikan sanksi ya kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan dan peraturan undang-undang dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Bahkan guru dalam hal ini sekolah dapat memecat ya kalau kuliah dapat mendrop out gitu, mengeluarkan peserta didik atau mahasiswa yang dianggap telah melanggar peraturan yang sudah ada. Itu hak teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, guru ya yang namanya apa ya, orang yang disumpah gitu ya, orang yang dididik dari awalnya untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab dengan profesinya gitu ya, mengajar dengan penuh keikhlasan, kesukarelaan gitu ya, membimbing anak dengan penuh cinta kasih gitu ya. Maka ketika guru ini melakukan hukuman, itu hukuman bukan semata-mata karena benci secara personal, tapi karena marah ya, yang lahir karena adanya perbuatan yang melanggar aturan. Kayak begitu. Ya. Nah, maka beda hal dengan guru-guru yang melakukan tindakan. Ya, nanti ada proses sendiri ya. Kalau memang ada guru yang melanggar aturan yang berlaku gitu ya. Lalu sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat ya
berupa teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan serta hukuman yang bersifat mendidik gitu ya sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan ya perundang-undangan gitu ya. Jadi artinya gitu ya ini hukumannya jelas gitu ya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Artinya ada hukuman lisan, mungkin teguran kayak tadi anak melakukan kamu rambutnya udah panjang, besok dicukur. Itu kan teguran namanya. Besok tidak diindahkan ikan lagi. Besok dicukur ya. Kalau enggak nanti ibu. Kalau enggak besok nanti bapak yang cukur. Ya, teguran kedua. Besokannya belum dipotong wajar kalau guru mau potong rambut siswanya gitu. Dan orang tua harusnya mendukung apa yang dilakukan oleh guru gitu. Bukan orang tua malah mendukung anak. Justru kalau orang tua mendukung anak yang namanya orang tua tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang disiplin. Seperti itu. Ya. Lalu pada pasal ayat 40 ayat 1 dan ayat 2 guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas, ya, dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan, gitu ya, dari pemerintah pusat, daerah, semua stakeholder dari atas sampai bawah, sampai masyarakat, sampai satuan, ya, profesi dan seterusnya. Itu semua harus melindungi guru. Guru harus mendapatkan rasa aman, ya, jaminan keselamatan gitu ya, sehingga guru dapat dengan tenang gitu ya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ya, kasihan guru. Udah tugasnya berat, besar gitu ya. Ya upah nggak seberapa, resikonya besar banget. Nggak bisa kita menjawab ya. Siapa suruh pengen jadi guru loh? Kalau nggak ada guru ini negara mau jadi apa nih, Pak? Berantakan. Ada guru aja berantakan, gimana nggak ada guru? Kayak begitu. Nah, itu tolong coba dibuka gitu. Ya pikirannya gitu ya. Bahwasanya guru ini adalah orang yang benar-benar berjuang gitu ya. Apalagi ya ini adalah salah satu kewajiban ya, amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Amanah yang diberikan kepada negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka daripada itu, tugas guru ada tugas yang mulia. Karena ini adalah amanah daripada negara. Maka negara harus hadir melindungi para guru. Begitu. Pasal 41 guru berhak mendapatkan perlindungan hukum ya dari tindak kekerasan, ancaman, perilaku diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak yang lain. Begitu. Harus dilindungi seutuhnya. Nah, yang berikutnya kelima dari Permendikbud ya nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidikan gitu ya. Yang tadi sama pemerintah dan masyarakat, organisasi profesi, ya harus memberikan perlindungan terhadap guru selama melaksanakan tugasnya. Lalu perlindungan, jadi ya, sebagaimana dimaksud, ya, yaitu perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan ketenagakerjaan atau kesehatan. Perlindungan hukum sebagai dimaksud dalam ayat 2 mencakup perlindungan hukum, tindak kekerasan, ancaman, diskriminasi, perlakuan diskriminatif gitu ya. Dan yang lainnya. Ini harus ya guru mendapatkan ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada ikhtiar atau ada upaya yang dilakukan oleh PGRI sebagai organisasi yang menaungi ya profesi keguruan gitu ya. Di mana pada tahun 2017 sebagaimana kesepahaman antara PGRI dan Polri gitu ya, bahwasanya ada ya MOU tentang perlindungan hukum profesi guru. Jadi sekali lagi teman-teman semua gitu ya, kalau ada guru yang tersandung kasus hukum, maka nggak bisa serta-merta guru tersebut langsung digiring ke kantor polisi. Nggak begitu konsepnya, salah konsepnya. Jadi ya, kenapa? Karena ada yang namanya Dewan Kehormatan Guru. Nah, DKGI, Dewan Kehormatan Guru lah nanti yang akan ya melakukan persidangan, ya sidang etik bagi guru yang tersandung kasus tadi. Nah, nanti limpahannya baru bisa dibawa ke kepolisian. Jadi nggak dikejar telepon polisi gitu ya, gitu. Tapi eh, ada aturan mainnya gitu, ada rulesnya, ya begitu ya. Nah, Kapolri dan PGRI tekan kerjasama perlindungan hukum untuk profesi guru. Gitu ya, ini 2017 ya. Ya begitu. Jadi kurang lebih udah hampir 8 tahunan lah gitu ya dengan sekarang ya. Ya begitu. Nah, ini nota kesepahaman antara Persatuan Guru Republik Indonesia dan kepolisian ya. Tertera nomornya gitu ya. Nah, tentang perlindungan guru dan dosen ya yang ditandatangani oleh
Ketua Umum PGRI Profesor Dr. Unifah Rosid MPD dengan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Tito Karnavian MA PhD gitu ya pada waktu itu. Nah, adapun ya yang dibahas atau yang terkandung di dalamnya bahwa pada bab 2 ruang lingkup pasal 2 nota kesepakatan meliputi satu pertukaran informasi data ya eh, atau informasi baik PGRI maupun Kapolri. Kedua, penegakan hukum terhadap profesi guru. Ketiga, bantuan pengamanan. Yang keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ya begitu. Nah, adapun pedoman kerja antara Kesatuan Guru Republik Indonesia dengan kepolisian di bidang hukum, nah, ini tertera ya nomornya gitu ya. Maksud dan tujuan gitu ya pedoman kerja ini yakni satu maksudnya sebagai acuan bagi PGRI dan Polri dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap profesi guru ya sekali lagi jadi sekali ada kalau ada guru yang melakukan kesalahan atau tersandung kasus hukum itu nggak bisa serta-merta langsung dibawa ke kantor polisi dan dipenjarakan tapi harus disidangkan terlebih dahulu di Dewan Etik. Tujuannya untuk mewujudkan sinergi antara PGRI dengan polisi dengan Polri dalam melaksanakan perlindungan terhadap profesi guru gitu ya. Nah, begitu. Nah, begitupun dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI tahun 2017 tentang perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan. Baik, teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kali ini gitu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya dari apa yang tadi disampaikan. Jadi artinya sebagai seorang guru mereka berhak untuk mendapatkan rasa aman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Begitu ya. Dan dalam rangka untuk mensukseskan pendidikan, ya, tidak hanya serta-merta ansih dibebankan kepada sekolah, dalam hal ini guru, tapi juga menjadi tugas dan kewajiban bagi orang tua di rumah maupun lingkungan di mana mereka tinggal, maka perbaikilah gitu hubungan gitu ya antara orang tua, sekolah dan lingkungan ya. Adapun guru dengan Polri ya, seyogianya polisi tidak boleh serta-merta ada laporan ditampung ada laporan enggak gitu ya. Tapi ada rules gitu ya di mana polisi tidak langsung menanggapi gitu ya, tapi harus dibawa dulu ke Dewan Kehormatan Guru. Nah, baru nanti hasil daripada persidangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Guru. Kalau ini menyangkut pelanggaran ringan, cukup diberikan teguran atau kan atau surat peringatan. Tapi kalau sudah di atas itu, maka boleh gitu ya menjadi bahan rekomendasi untuk diteruskan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti gitu ya. Baik teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.